Ya, kita mulai eh, kuliahnya. Kita lanjutkan Ini dengan eh, masih ngomongin sisa tapi polinom. Ini materi SMA. Tapi yang akan kita cari ya tentu masalah yang berkaitan dengan problem solving. Suara saya jelas ya? jelas, Pak. Oke, Ah, ini. eh, Terakhir kita bahas ini ya. Nanti ini jadi tugas. Atau sebelum, oh ini saya ganti jadi 2021. hmm. Tapi kalau berdekatan gitu, nantilah diubah lagi. Kalau berdekatan malah jadi gampang. Nggak Oke. gini kok katanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi sebelumnya, boleh boleh di ini ya, tanyakan. Nah ini sama dengan sebelumnya terkait dengan polinom. Polinom itu eh, istilah lainnya cukup banyak. Di SMA sudah belajar kan ya. Nah kalau polinom itu pangkat tertingginya n disebut polinom berderajat n. Ya polinom berderajat n. Nah, ini bentuknya kira-kira begini. Pnx untuk menunjukkan derajatnya. Jadi ANX pangkat N plus AN kurangi satu X pangkat N kurangi satu. Jadi pangkatnya makin turun. Ditambah A0, ini konstan. Nah, AN kurangi satu sampai A0 itu bilangan real. Ya. Dan N-nya itu bilangan asli yang menyatakan pangkat. Jadi nggak ada pangkat setengah, tidak ada pangkat sepertiga, nggak ada pangkat 2/3 gitu ya. Yang kita bahas ini. Nah, ini contoh polinom. Ini polinom derajat 4 ya. Jadi derajat itu dinyatakan pangkat tertinggi yang ada di situ. Koefisien bukan, pangkat tertinggi gitu ya. Nah, ini kan pangkat tertingginya 4. Nah, koefisien tertingginya ya koefisien X pangkat 4 ini 1. Ini contoh yang lain. Eh, Polinom berderajat 3. Nah, kalau yang ini berarti kita peroleh A A4-nya sama dengan 1 ya. Kemudian A3-nya sama dengan negatif 3. A3-nya sama dengan 0. Ya Allah. A2-nya sama dengan negatif 3. Gitu ya. Sebentar. Ini kan derajat 4. Jadi A, A4-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian A3-nya sama dengan 0. A2-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. A1-nya sama dengan negatif 3. Dan A0-nya sama dengan 5. Suara siapa nih? Kayak ada yang lagi nukang. Kemudian ini polinom berderajat 3. Eh, A3-nya sama dengan negatif 2. Gitu ya. A2-nya sama dengan 4. A1-nya sama dengan 1. A0-nya sama dengan negatif 5. Nah, angka-angka di depan variabel itu namanya, atau bukan variabel, X itu istilahnya sesuatu yang tidak diketahui lah. Pokoknya unknown kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi, ini namanya polinom ekspresi dan ini boleh ditulis fx sama dengan gitu ya, atau gx sama dengan atau boleh juga px dalam kurung gitu ya. Jadi yang ini boleh saja ditulis px sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x plus 5. Nah, ini bisa saja ditulis qx gitu ya. Sama dengan ini. Gitu. Nah, tentu koefisiennya boleh eh, bilangan real ya. Jadi mau akar, mau apa dan sebagainya juga. Tapi biasanya yang dibahas itu di SMA kan
Koefisiennya itu bilangan bulat ya. Nah, teoremanya begini. Masalah keterbagian polinom sama aja dengan sebelumnya tuh. Kalau kita punya polinom P derajatnya N, polinom Q derajatnya kurang dari N. Ya, kurang dari N. Maka terdapat polinom secara unik. Oh, kurang ini. Terdapat polinom eh, H dan R, yang kurang itu H dan R, sedemikian sehingga ini. Sedemikian sehingga ini ya. Eh, PX sama dengan QX dikali HX ditambah RX. RX ini adalah sisanya. Nah, karena dia sisa, maka derajat polinom R itu pasti kurang dari derajat pembagi kan ya. Derajat polinom pembaginya itu adalah QX. Jadi kalau misalnya pembaginya itu X kuadrat plus 5, maka si Rx itu pasti kalau nggak linier, konstan. Gitu ya. Linier itu kayak 2X plus 3 gitu ya. Konstan itu ya bilangan aja. Jadi ini sebetulnya generalisasi dari materi sebelumnya yang ada di sini. Ini ya. Masalah tadi itu keterbagian polinom. Dan itu di SMA sudah dipelajari. Ini mengulang sedikit. Nah, contohnya ini ya. Misalkan kita punya fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x tambah 1. Gx sama dengan x plus 3. Maka berarti kan ini yang dibagi, Gx itu pembaginya, gitu ya. Ini adalah Hx-nya hasilnya, dan negatif 20 itu adalah sisanya. Ya ini polinom, tapi polinom yang konstan, gitu ya. Derajat 0. Polinom berderajat 0 itu adalah bilangan konstan. Tapi bisa juga ditulis kayak begini. X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 1 dibagi X plus 3. Hasilnya ini dikurangi 20 per X plus 3. Jadi hasil pembagian ini adalah polinom ini dikurangi ini polinom pecahan gitu ya, 20 per X plus 3. Nah, gimana cara mendapatkan X kuadrat kurangi 3X tambah 7 itu? Nah, itu kalau Anda ingat aturan Horner. Masih ingat aturan Horner? Ada yang ingat aturan Horner? Nggak ada yang ingat. Aturan Horner itu ya kayak pembagian anak SD juga nggak apa-apa. Nah, ini misalnya ya. Kalau pakai aturan Horner, ini kita kita ini nih. Si ini, kok nggak ada. Si ini kita tulis koefisiennya. Jadi kan koefisiennya 1, 0 ya, karena koefisien X kuadrat 0. Kemudian koefisien X itu negatif 2, dan terakhir 1. Gitu. Kemudian kita bagi dengan ini kan ya pembaginya. Ingat di Horner itu berarti kalau gitu angka di sini adalah negatif 3. Ya, negatif 3. Kemudian caranya 1 turun ke bawah gitu. Nah, nanti 1 kalikan dengan negatif 3. 1 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya negatif 3. Kemudian jumlahkan negatif 3 kan. Jadi begitu. Negatif 3 kalikan dengan itu. Sana. Hasilnya 9. 9. Ya. Kemudian negatif 2 tambah 9, 7 kan. 7 kalikan lagi dengan negatif 3. Negatif 21. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 20. 20. Nah ini sisanya tidak 0. Sisanya bukan 0. Kalau sisanya bukan 0 ya berarti X
plus 3 itu bukan faktor dari ini. Bukan pembagi, bukan faktor. Gitu ya. Maka dari situ kita peroleh X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 1 sama dengan X plus 3 dikali hasilnya, yaitu ini hasilnya nih. Ini ya hasilnya ya. Ini derajat 2, jadi X kuadrat, kemudian negatif 3 itu koefisien X, dan konstantanya 7. Ini. Ditambah atau dikurangi, kalau dikurangi ya kurangi 20, kalau ditambah, tambah negatif 20. Ini. Ya ini yang sebagai sisa. Kalau ditulis dalam bentuk pembagian, ya tinggal semuanya aja kita bagi dengan X plus 3. Maka ini kan tinggal ini ya, kalau dibagi dengan X plus 3, dan berikutnya negatif 20 dibagi X plus 3. Nah gitu. Tapi bisa juga, ya pakai, yang saya suka bilang pakai cara anak SD itu ya. X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 1 kita bagi dengan X plus 3. Nah, sekali lagi yang di sini bisa konstan, bisa polinom. Tapi yang pasti polinom itu derajatnya lebih kecil daripada ini. Nah, wajar aja. Ini kan derajat 1. Maka di sini hasilnya nggak mungkin. Untuk pembaginya derajat 1, nggak mungkin menghasilkan polinom. Polinom berderajat 1 atau lebih. Nggak mungkin. Maka hasilnya pasti konstan. Gitu ya. Nah, sekarang bisa juga pembagian cara ini. X pangkat 3 dibagi X. Ini ya. X pangkat 3 kita bagi dengan X. Hasilnya X kuadrat kan ya. Kemudian X kuadrat kalikan dengan X plus 3. Maka kita peroleh X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Kemudian kita kurangi. X pangkat 3 kurangi X pangkat 3 kan 0. Negatif 2X dikurangi, di atas tidak ada X kuadrat. Berarti kan 0 koefisiennya. 0 dikurangi 3X kuadrat. Jadi hasilnya negatif 3X kuadrat. Sama aja dengan yang ada di sini kan. Nah, negatif 3X kuadrat dibagi oleh X. Maka hasilnya negatif 3X. Ya, kalikan lagi seperti halnya itu ya, pembagian. Negatif 3X dikali X itu negatif 3X kuadrat. Negatif 3X dikali 3. Hasilnya negatif 9X. Gitu. Kemudian kita kurangi. Dikurangi, tapi kan ini turun ya. Ini kan sebetulnya ini turun ke sini nih. 2X tambah 1 gitu. Jadi negatif 2X dikurangi 9X dikurangi negatif 9X hasilnya 7X kan ya. Iya. 7X tambah 1. Ya, ini satunya dari sini. 7X dibagi X hasilnya 7. Hasilnya 7. Kemudian kalikan lagi. 7 kali X plus 3 hasilnya 7 7X plus plus 7. 21. Bentar. Berapa? 7X. Aduh, 21, Pak. ya. 7X plus 21. Iya, Pak. Jadi kurangi hasilnya negatif 20. 20. Jadi ini adalah hasil pembagiannya, ini ya, atau yang di sini. Sisanya negatif 20. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke, nah sekarang kita ke yang mau dibahas tuh bukan itu sih. Maksudnya seperti ini, tapi yang ditanya itu ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah berikutnya. Nah, ini saya
hapus dulu. Nah, oke, saya tambahin. Ini tadi, baru tadi bikinnya nih. Karena nggak tahu mau kuliah hari ini. Eh, ini, bentar. Nah, misalnya gini ya. Cari N bilangan bulat sedemikian sehingga N pangkat 3 ditambah N pangkat 3 ditambah 10 merupakan eh, kelipatan N plus 10. Gitu. Oh, kelipatan ya. Misalnya 9. 9 itu kan kelipatan 3 kan? Karena, atau gampangnya, cari N anggota bilangan bulat sedemikian hingga N pangkat 3 ditambah 10 sedemikian sehingga N pangkat 3 ditambah 10 habis dibagi oleh N plus 1. Ya. Cari N cari N bilangan bulat. Kalau gitu saya anut terbesar deh. Cari N bilangan bulat terbesar, namanya N, sedemikian sehingga N plus 3 ditambah 10 habis dibagi N plus 1. Kalau habis dibagi N plus 1, berapa sisanya? 0. 0. Ya. Kalau habis dibagi, misalnya ini habis dibagi oleh X plus 3, maka ini pasti hasilnya 0. Gitu. Nah, gimana cara mengerjakannya? Sama kayak tadi, menggunakan aturan apa? Horner juga boleh. 1, 0, 0, 10 gitu ya. Aduh, koefisien n pangkat 3, koefisien n kuadrat, koefisien n, ini koefisien n pangkat 0 atau konstan ya. Ini dibagi oleh n plus 10. Nah, maka kita taruh sini. Gitu. Nah, baru ini turun, negatif 10. Ya, 10. 10. Ini negatif 100. 100. Eh, sorry, sorry, salah. Ini Itu negatif. Ditambah ya, iya, negatif. jadinya positif 100. Jadi positif 100. Itu 100. Ini negatif 1000 1000. Kalau dijumlahkan, negatif. min 990. Ya gitu. Negatif 990. Jadi kalau begitu, N pangkat 3 ditambah 10 dibagi N plus 10, hasilnya ini. Nah, nyalakan sing ngarep. Eh, biasanya, oh, apa? Ya, anu bukan. Jadi, hasilnya apa? N N kuadrat kuadrat kurangi 10N ditambah plus 100. 100 ditambah negatif 990 dibagi N plus N 10. plus 10. Gitu ya. Nah, supaya supaya habis dibagi, maka ini harus 0 kan ya? Harus 0 bukan? Nggak harus 0 ya? Sisanya tidak harus 0. Coba dibaca lagi. Cari bilangan bulat terbesar N
sehingga N kuadrat plus 10 merupakan kelipatan dari N plus 10. Gitu ya. Nah, sekarang eh, yang di sini itu nggak mesti nol sih, nggak mesti nol. Yang penting konstan. Karena nanti kalau yang di sini tuh konstan, sebentar, gimana sih? Ya, ya ini tuh harus bilangan konstan. Jadi intinya nggak boleh pecahan lah. Jadi berapa n-nya gitu. Tapi cari yang terbesar n-nya. Cari n sehingga 990 habis dibagi n plus 10 gitulah. Cari n bilangan bulat sebesar mungkin sehingga 990 habis Habis dibagi n dibagi plus 10. 980. Positif 980, Pak. M-nya Positif 980 80. ya. Kan Ada yang lebih, ditambah 10. ada yang lebih besar dari itu nggak? Ada itu min 1000. Oh, kecil dong 1000, maka negatif. Iya. Ya, jadi betul. Gimana caranya supaya ini hasilnya konstan, tapi n-nya yang terbesar. Maka kita peroleh n sama dengan 980. Karena negatif 990 dibagi, akhirnya dibagi 990 kan? Sama dengan eh, negatif 1. Gitu ya. Jadi, kalau n-nya sama dengan 980, maka ini pasti habis dibagi oleh itu. Cobain aja. 980 pangkat 3 ditambah 10 dibagi 980 tambah 10. Tambah 10. Hasilnya pasti suatu bilangan tanpa sisa. Itu maksudnya. Tapi selain 980, kecuali selain 980, berapa lagi? Berapa n-nya agar n pangkat 3 tambah 10 habis dibagi n plus 10? Berapa lagi kira-kira? Nah, itu kan sebetulnya tinggal kita faktorkan aja yang ini. Apa faktor dari itu? 990 kalau difaktorkan kan bisa aja 99 kali 10 ya. Tuh, dibagi n plus 10. Karena n-nya bilangan bulat, bisa aja n-nya 0, 0 kan n-nya yang diminta bilangan bulat ya. Kalau kata-kata terbesarnya dihapus, maka n sama dengan 0 juga memenuhi. Nah, tapi jangan 0 deh, yang lain gitu ya. 9 99 kali 10, selain itu 9-nya kan bisa kita tulis 99 itu kan 9 kali 11 ya. Jadi bisa saja n-nya sama dengan 1. Karena kalau n-nya sama dengan 1, penyebutnya jadi 11 kan. 11 kan habis dibagi itu. Maka yang 11 itu hasilnya 90. Ya, kalau n-nya 1. Kalau mau tahu bukti, substitusi aja. 1 pangkat 3 ditambah 10 dibagi 1 tambah 10. Hasilnya 1 kan. Berarti n pangkat 3 plus 10 dibagi n plus 10 atau n pangkat 3 plus 10 merupakan kelipatan dari n plus 10.
Ya sama aja kalau n-nya disubstitusi ke sini ya. Ini substitusi ke sini sampai ke sini. Pasti hasilnya satu. Gitu. Bisa dipahami? Oke, saya carikan soal yang lain. Oh ini nggak bisa di. Oke lah, saya keep deh. Itu ya. Nah, masih bisa dilihat. Saya akan cari soal yang lain. Ini yang terlihat apa? Yang tadi, Pak. Oh masih itu ya. Nah ini contoh yang lain. Kita cari yang. Nah, saya ganti yang saya share. Ya stop share. Ini soalnya. Digedein dikit. Nih, nomor 3 dan nomor 4. Tentukan semua bilangan bulat P yang menyebabkan 8P plus 9 dibagi 2P plus 1 merupakan bilangan bulat. Tentukan semua bilangan P ya, bilangan bulat P. Yang kedua, tentukan semua bilangan asli N. Nah, ini yang diminta N. Sedemikian sehingga N plus 3 ditambah 24 dibagi N plus 1 merupakan bilangan asli. Kalau merupakan bilangan asli, ini kan dua-duanya merupakan bilangan bulat, yang bawah merupakan bilangan asli. Berarti harus dicari berapa P-nya, sehingga 2P plus 1 merupakan kelipatan dari 8P atau berapa P-nya sehingga 8P plus 9 habis dibagi 2P plus 1 kan. Karena kalau habis dibagi pasti hasilnya eh, tidak akan menyisakan, tidak akan ada sisa maksudnya. Gitu ya. Misalnya kita coba aja satu. Kalau satu, 8 kali satu tambah 9, 17. Dibagi 3, 2 kali satu tambah satu kan 3 tuh. 17 dibagi 3 itu bukan bilangan bulat. Berarti P-nya bukan satu. Karena kalau 17 dibagi 3 ada sisanya kan. 17 dibagi 3 itu sisanya 2 kan ya. Nah, begitu juga yang ini. Oleh karena itu, cari itu ya. Caranya caranya kayak tadi, dibagi aja 8P plus 9 dibagi dengan 2P plus 1 dengan cara Horner boleh, dengan cara anak SD itu juga boleh. Yang ini juga sama. Nanti lihat sisanya. Gimana caranya, berapa P-nya supaya sisanya itu merupakan bilangan bulat. Nah, itu dulu deh soalnya. Nanti setelah itu kita akan latihan problem solving. 5 menit ya untuk mengerjakan soal itu.
Soalnya ada di chat ya, atau saya kirim ke Raudah aja nih. Ada yang sudah di mana ini? Cuma berapa orang nih? 5 orang yang nongol di kamera ini. Gimana? Nugria bisa? Bisa? Belum ada yang bisa ini. Kan sama kayak tadi membagi aja. Dibagi nanti kelihatan sisanya. Coba siapa tadi? Nugria, bisa Nugria? Belum, Pak. Belum dapat. Atau Aulia, Aulia Elga deh. Belum. Pak, kelamaan ini. Coba deh 2 menit lagi lah. Kalau udah boleh taruh di situ. Bapak, Ya, yang 8P ditambah 9 dibagi 2P ditambah 1 itu sisanya 4 bukan? eh, nggak tahu. Saya juga belum ngitung soalnya. Coba dikotret, difoto, ditayangin, share screen. Ya, ini Google Jamboardnya yang kemarin ya. Coba Siti Nur Aini jawabannya tadi difoto, kemudian di HP-nya, share screen. Ini kan pakai HP kan?
Ya, lama ini. Kalau ini sih sederhana ya, nggak usah dibagi kayak itu juga gampang. Ini kan 8P. 8P ada 2P. 8 dibagi 2 berapa? Empat. 4 kan? Empat. Nah, sekarang kalau 4, 2P plus 1 dikali 4 hasilnya apa? 8P plus 4. 8P plus 4 dibagi 2P plus 1. Kan yang di atasnya 9, bukan bukan plus 4. Berarti Oh, kurang berapa? kurang 5. Nah, gitu caranya tuh. Hmm. Ya kan? Karena sederhana. 8P plus 4 dibagi 2P plus 1 berapa? 4. Empat 4 P. kan? 4 sisanya 5 kan? Jadi gitu. Nah, sekarang berapa P-nya supaya sebelah kanan ini merupakan bilangan bulat? Mungkin nggak P-nya 1? Tidak. Kalau satu, kalau satu yang di sini 5 per 3. Jadi yang harus dicari adalah faktor dari 5. Lima. Faktor dari 5 apa? Plus minus 1 dan plus minus 5 kan? Ya, jadi maksudnya Iya. gini, supaya di 5 per 2P plus 1 itu merupakan bilangan bulat, maka si penyebutnya itu harus bilangan bulat. Ya, bukan. Maka penyebutnya itu harus faktor dari 5. Ya, harus faktor dari 5. Satu bukan Pak. Satu. Kalau satu, 5 per 2 kali satu tambah satu, 5 per 3 dong. Min satu Pak. Min satu. Nah, min satu masuk ya. 2 kali min satu berapa? Min 2 tambah satu, Min min satu. satu. Jadi negatif 5 kan? Iya. Itu masuk. Tapi cara nyarinya ini. Berarti yang mungkin kalau gitu 2P plus satunya sama dengan satu, ya kan? Yang berarti berapa tuh? P-nya sama dengan 0 kan? Aduh, kok lelet ini. Yang berarti P-nya sama dengan 0. Ya, 2P sama dengan 0, P-nya sama dengan 0 kan? Itu untuk satu. Bisa juga 2P-nya itu sama dengan negatif satu. Kalau sama dengan negatif satu, maka P-nya sama dengan negatif satu kan? Ya, 2P sama dengan negatif satu kurangi satu, negatif 2 kan? Jadi P-nya negatif satu. Bisa juga 2P-nya itu, 2P plus satunya sama dengan 5. Kalau 5, maka P-nya sama dengan 5 kurangi satu kan 4. Bagi 2, jadi 2. Bisa juga 2P plus satunya sama dengan negatif 5. Maka kalau negatif 5, P-nya sama dengan negatif Min 3. 3. Ya. Jadi nilai P atau bilangan bulat agar 8P plus 9 dibagi 2P plus 1 merupakan bilangan bulat, ya ini negatif 3, negatif 1, 0, atau 2. Dapat dari mana? Ya tentu disederhanakan dulu, nggak bisa dicoba-coba dari sini. Mesti kita uraikan dulu, oh ketemu sisanya begini. Sehingga kalau begitu supaya dia itu merupakan bilangan bulat, maka si sisanya itu harus merupakan bilangan bulat. Supaya bilangan bulat, maka pembaginya atau penyebutnya harus faktor dari pembilang. Gitu. Itu ya. Nah, kebetulan 5. 5 itu kan bilangan prima. Jadi faktornya ya cuma 4 ini. Negatif 5 juga bilangan prima ya, nanti kalau udah kuliah. Jadi bilangan prima itu plus minus, ada positif, ada negatifnya. Gitu. Sampai sini. Ngerti?
Paham, Oh, Pak. ini mah. Ya, ada pertanyaan? Ada ya? Kalau nggak ada, oh ini kita lanjutkan aja. Nah, ini eh, yang lainnya mungkin jadi tugas ya. Yang satu lagi kan tadi soalnya eh, apa tadi? N N pangkat 3 pangkat 3 ditambah plus dua puluh 24. empat dibagi N plus 3 merupakan bilangan asli. Sama aja caranya kayak begitu. Ya, sama aja gitu ya. Sama aja caranya. Nah, ini yang saya share apa ini? Walah, ini malah Twitter. Nah, saya akan pakai yang ada yang kemarin dipakai di kelas A ya, kelas A. Mungkin sekilas saja. Yang kita bahas dari kemarin itu adalah dari mulai pola barisan itu ya. Itu sebetulnya salah satu dari strategi problem solving. Nah, kalau di buku yang kita pakai itu How to Think Like a Mathematician, ini jadi kalau kita ketemu masalah soal yang tidak biasa gitu ya. Pertama, organisasikan datanya. Kalau ada data diorganisasikan. Dalam bentuk apa? Bisa tabel, bisa ilustrasi, ya, bisa macam-macam. Atau bisa juga berupa ya tabel dan grafik juga bisa. Kemudian bisa jadi kita harus mendaftarkan semua kemungkinan jawaban. Nah, ini saya pernah ngasih soal yang tentang apa? Sensus itu ya, yang punya 3 anak, jumlah usianya sama dengan nomor rumah gitu. Nah, itu kan akhirnya apa saja yang mungkin didaftarkan semua. Setelah itu baru nggak mungkin dong jawabannya semua. Maka coret yang tidak memenuhi. Kadang-kadang kita juga harus menebak, memperbaiki. Nah, ini tebak, perbaiki itu sudah kita bahas di induksi. Kan caranya coba-coba dulu kan, ketemu, kemudian dibuktikan gitu dengan induksi. Termasuk mencari pola. Lakukan percobaan, belum. Membuat gambar atau ilustrasi, sederhanakan masalah, bekerja mundur, nanti pada saat kita membahas pembuktian. Coba sudut pandang lain, pecahkan kasus per kasus, gitu ya. Nanti akan ketemu berikutnya lah. Perhatikan kasus ekstrem ini mungkin agak agak ribet kalau ini. Soalnya juga harus eh, kompleks. Sehingga berikutnya adalah kalau ketemu masalah, ketemu soal, baca secara teliti supaya benar-benar paham. Gitu ya. Kemudian informasi apa yang ada di soal nanti didaftarkan gitu ya. Cari kata kuncinya. Kemudian buat perencanaan penyelesaian masalah, lakukan rencana yang telah disusun, ya periksa ulang. Nah, ini yang disebut langkah polya yang di buku How to Solve It atau kayaknya ada juga di How to Think Like a Mathematician itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kebaca nggak? Suatu hari ada 3 orang sedang berbincang-bincang. Nama mereka Aga Hitam, Bida Putih, Coki Coklat. Seseorang dengan rambut hitam berkata, wah sungguh aneh nama belakang kita adalah hitam putih atau coklat. Warna kita pun sama, hitam, putih, coklat. Kemudian seorang ibu menyahut, yang lebih aneh lagi ternyata tak satu pun dari kita yang mempunyai warna rambut yang sama dengan nama belakang. Si Bida Putih ngomong, benar juga ya kamu. Jika hanya ada satu perempuan di antara ketiga orang itu, siapa namanya? Karena ada 3 orang ya, Aga hitam, Bida putih, Coki coklat. Yang mana yang perempuan? Ya pasti seorang ibu ya. Si ini nih pasti nih. Tapi siapa si ibu itu? Nah, yang pertama tadi organisasikan data. Ya, kalau mengorganisasikan data ya bikin aja tabel. Berdasarkan percakapan itu kita akan peroleh tabel. Ini nama,
Berikutnya apa? Warna rambut ya. Warna rambut. Agak hitam, bida putih, tapi tulis ya, kalau ini agak susah saya nulisnya. Coki coklat, coki coklat. Nah, tapi kan katanya nama belakang tidak sama dengan rambut. Gitu. Jadi si agak hitam kemungkinannya putih atau coklat. Bida putih, hitam atau coklat. Coki coklat kalau nggak hitam, Atau putih. 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 Gitu. Nah, itu informasi yang pertama setelah membaca semuanya kan. Nah, yang pertama coba baca lagi. Seseorang dengan rambut hitam berkata, nah ini kan terjadi percakapan ya, jadi asumsinya semua orang ngomong gitu. Seseorang dengan rambut hitam berkata, nah gitu kan. Kemudian seorang ibu menyahut, bida putih menambahkan. Jadi kalau begitu, eh, seseorang dengan rambut hitam itu kira-kira siapa? Pasti bukan agak hitam kan ya? Nah, setelah itu kita harus mengeliminasi kan? Kan kita mau mencari siapa di antara mereka itu yang perempuan. Siapa di antara mereka itu yang perempuan? Bida putih. Nah, si bida putih ini, bida putih mungkin nggak berambut, bida putih itu hitam atau coklat. Mungkin nggak bida putih itu berambut, bida putih ya. Mana sih bida putih? Nih bida putih. Bida putih dengan seseorang dengan rambut hitam itu kan berbeda. Jadi ketiga orang ini beda semua nih. Karena terjadi percakapan kan, masing-masing ngomong gitu. Ada seseorang berambut hitam, ada seorang ibu, ada bida putih. Nah, bida putih itu warna rambutnya kemungkinan hitam atau coklat. Ya, hitam atau coklat. Tapi ada orang lain yang berambut hitam tuh. Berarti bida putih rambutnya apa? Coklat. Coklat. Itu ya. Jadi coklat. Kemudian bida putih udah. Coki coklat. eh, kalau C, kalau ini C, berarti si agak hitam warnanya apa? Putih. Putih. Itu ya. Kemudian coki coklat Hitam. 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 Nah, yang perempuan kan si ibu-ibu itu ya. Si Iya. coki coklat mungkin nggak seorang perempuan. Gini, yang rambut hitam ini siapa? Coki coklat kan? Coki ya. Coki coklat. Dia perempuan bukan? Bukan. Bukan. Berarti ini nggak mungkin. Iya. Kemudian bida putih juga bukan perempuan kan? Iya. Iya. Bukan. Karena hanya satu perempuan yaitu si ibu itu. Berarti ini bukan. Itu namanya mengeliminasi berdasarkan informasi. Jadi yang berambut hitam itu siapa? Si ibu-ibu itu, Agak. si perempuan itu siapa? Agak hitam. Agak Hitam. hitam. Nah, ini salah satu soal simple, tapi kita perlu teliti untuk menganalisis informasi. Dari mulai datanya apa sih? Disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk apapun lah, terserah. Yang mana yang memungkinkan. Setelah itu, di antara sekian pilihan itu namanya mendaftarkan semua kemungkinan jawaban. Baru kita sisir lagi. Apa yang nggak mungkin? Nah, caranya kayak tadi, baca lagi informasinya. Nah, nanti saya akan eh, kasih kasih soal yang sempat ngetren tahun berapa gitu ya. Soalnya cukup rumit, tapi itu untuk anak SD. Cuma memang dalam bahasa Inggris sih. Jadi grammarnya juga harus bagus. Nah, ini udah setengah jam pukul udah hampir sejam ya.
Jadi itu materi kita sama dengan kelas A kemarin yang full. Jadi membahas masalah polinom, tadi hasil bagi ya, hasil bagi polinom sebelumnya bilangan. Kemudian strategi problem solving yang kalau ini sih materinya nggak ada di sekolah, logika aja gitu ya. Oke, itu saja. Eh, saya harus jemput anak saya nih, 2:30 pasti udah nungguin. Makanya saya minta jam 1 itu, jam 1:15 tadinya. Oke, itu saja ya kuliah kali ini. Nanti tugas tadi saya lagi nyusun tugas untuk mata kuliah ini, tapi karena ada kuliah jadi mungkin agak sorean lah tugasnya diupload. Itu saja. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.